Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akuntansi untuk perubahan pemilikan farma. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Putri Nurhalisa, NIM 2018-12146. Yang kedua ada Abdul Roif Fatoni, NIM 2018-12-150. Yang ketiga ada Kawadatul Husna Fitria, NIM 2018-12169. Yang keempat ada Junaidus Salma, NIM 2018-12195. Dan yang terakhir ada Dian Ayu Maulida, NIM 2018-12206. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikut ini adalah penjelasan dari saya dari bab 2, yaitu 1.1 perubahan pemilikan firma terjadi karena adanya perubahan dalam keanggotaan firma. Perubahan keanggotaan firma dapat terjadi karena adanya anggota baru yang masuk menjadi anggota firma atau adanya anggota firma yang keluar atau meninggal dunia. Dengan adanya perubahan tersebut, berarti anggota firma sudah berbeda dengan saat pendirian dan akibatnya firma sudah berubah pemiliknya sehingga sesuai dengan karakteristik firma atau limited life. Secara hukum, firma sudah dianggap bubar walaupun secara ekonomis firma tersebut masih melanjutkan usahanya. Akuntansi perubahan pemilikan firma akan membahas mengenai 2 kemungkinan yang menjadi penyebab perubahan pemilikan firma, yaitu 1. Perubahan pemilikan firma akibat adanya anggota baru yang masuk. Yang kedua yaitu perubahan pemilikan firma akibat adanya anggota yang keluar atau meninggal dunia. Next. Apabila dibuat skema, pembahasan dalam bab ini dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut ini adalah gambaran skema mengenai pembahasan dalam bab 2 ini. Next. 2.2 itu perubahan pemilikan firma akibat adanya anggota baru yang masuk. Apabila ada anggota baru yang masuk menjadi anggota firma, maka pemilik firma akan mengalami perubahan. Demikian pula dalam hal pembagian laba rugi mengalami perubahan pula. Masuknya anggota baru firma tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. A. Membeli hak anggota lama. B. Memasukkan kekayaan atau investasi pada firma. Next, membeli hak anggota lama. Apabila anggota baru masuk menjadi anggota firma dengan cara mengganti atau membeli hak anggota lama, maka transaksi jual beli tersebut tidak akan mempengaruhi modal firma. Sebab transaksi jual beli tersebut adalah merupakan transaksi pribadi antara anggota baru dengan anggota lama yang menjual haknya. Hal ini, firma hanya mencatat pemindahan modal dari anggota lama kepada anggota baru dan mencatat mengenai hak atau laba rugi anggota tersebut. Kemudian, untuk prosedur hukumnya, para anggota firma segera membuat akta pendirian baru. Next. Contohnya adalah sebagai berikut. Firma PQR neraca 31 Maret sekian. Kas sebesar 4 juta rupiah, piutang dagang sebesar 5 juta rupiah, aktiva tetap 8 juta rupiah dengan jumlah 17 juta rupiah. Next, hutang dagang 2 juta rupiah, modal P 4 juta rupiah, modal Q sebesar 6 juta rupiah, modal R 5 juta rupiah, jumlah 17 juta rupiah. Antara sisi kanan dan sisi kiri tersebut balance. Contoh kasus 1. Tuan S ingin masuk menjadi anggota firma dengan cara membeli hak Tuan R dengan sejumlah pembayaran sebesar Rp7.250.000. Jumlah yang dibuat oleh firma dengan adanya transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Modal Tuan R debit sebesar 5 juta rupiah, modal Tuan S kredit sebesar 5 juta rupiah. Mencatat pemindahan hak pemilik Tuan R ke Tuan S sebesar saldo modal Tuan R. Setelah dijual oleh firma, maka Tuan R sudah tidak mempunyai hak pemilikan lagi terhadap firma.
karena hak kepemilikannya sudah dibeli oleh Tuan S mengenai besarnya uang kas yang diserahkan Tuan S untuk membeli hak Tuan R. Tidak perlu dicatat oleh firma, sebab transaksi penerimaan kas dari Tuan S ke Tuan R adalah urusan pribadi mereka, bukan urusan firma. Jadi pemilik firma sekarang adalah Tuan P, Tuan Q, dan Tuan S. Kasus 2 yaitu Tuan M ingin masuk menjadi anggota firma dengan cara membeli 1/4 bagian hak Tuan N, Tuan P, dan 3/4 bagian hak Tuan Q. Dengan adanya transaksi ini, maka hak Tuan P akan berkurang menjadi 1/4 bagian dan hak Tuan P akan berkurang 3/4 bagian dan hak Tuan P akan berkurang 3/4 bagian. Modal Tuan P debit sebesar Rp1.000.000, modal Tuan Q debit sebesar Rp4.500.000, modal Tuan M kredit sebesar Rp5.500.000. Next. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Modal Tuan P didebit sebesar 1/4 dikalikan 4 juta yang tadi, sama dengan hasilnya menjadi 1 juta. Terus modal Tuan Q didebit sebesar 3/4 dikali 6 juta yang tadi, sama dengan Rp4.500.000. Dengan masuknya Tuan M menjadi anggota firma, maka di dalam firma tidak mengalami perubahan di dalam jurnal modal. Hanya saja komposisi modal akan berubah, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Bisa dilihat antara model sebelum masuknya dan sesudah masuknya Tuan M. Dengan jumlah yang balance, yaitu 15 juta rupiah. Antara sisi kanan dan kiri sama. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai memasukkan kekayaan investasi kepada firma. Anggota baru dapat menjadi anggota firma dengan cara menyetorkan kekayaan atau memasukkan investasi tersebut ke dalam firma. Ada beberapa kemungkinan pencatatan besarnya modal anggota baru yang diakui oleh firma, yaitu modal anggota. Yang pertama yaitu modal anggota baru dicatat sebesar kekayaan yang disetorkan ke dalam firma. Misalnya, sebuah firma struktur modalnya terdiri dari yang pertama modal tuan dana sebesar Rp5 juta atau 30%. Yang kedua modal tuan dino sebesar Rp3.500.000 atau 20%. Yang ketiga yaitu modal tuan dono sebesar Rp6.500.000 atau 50%. Tuan Denar masuk menjadi anggota firma dengan menyetorkan uang sebesar Rp4 juta dan diakui haknya sebesar setorannya. Jurnal yang dibuat atas masuknya Tuan Denar adalah kas debit sebesar Rp4 juta, modal Tuan Denar kredit sebesar Rp4 juta. Next. Bisa dilihat tabel perhitungannya yaitu mengenai hal-hal atas laba rugi firma sebelum masuknya Tuan Denar dan sesudah masuknya Tuan Denar, di mana jumlah sisi kanan dan kirinya sama 100%. Lalu akibat masuknya Tuan Denar, maka struktur permodalan firma menjadi modal Tuan Dana sebesar Rp5 juta atau 30%. Modal Tuan Dino sebesar Rp3.500.000 atau 20%. Modal Tuan Dono sebesar Rp6.500.000 atau 50%. Dan yang terakhir modal Tuan Danar Rp4 juta dan belum diketahui berapa persennya. Lalu jumlah keseluruhannya yaitu Rp19 juta atau 100%. Next. Permasalahan yang timbul adalah berapa hak atas laba rugi firma milik Tuan Danar. Masalah pembagian laba rugi ini harus dibuat perjanjian lagi oleh anggota-anggota firma tersebut. Misalnya saja Tuan Danar diberi hak atas laba firma sebesar 25%, maka hak atas laba untuk anggota lama tinggal sebesar 100% dikurangi 25% sama dengan 75%. Dan ini akan dibagi kepada Tuan Dana, Tuan Dino, dan Tuan Dono.
Untuk yang kedua yaitu modal anggota baru dicatat lebih besar daripada kekayaan yang disetorkan kepada firma. Tuan Danar masuk dengan menyetorkan uang sebesar 4 juta rupiah dan diakui hanya sebesar 30% dari total modal firma yang baru. Maka modal Tuan Danar yang dicatat oleh firma akan dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah modal firma yang baru adalah sebesar 5 juta rupiah ditambah 3 juta 500 ribu rupiah ditambah 6 juta 500 ribu rupiah ditambah 4 juta rupiah sama dengan 19 juta rupiah. Untuk yang kedua, hak modal Tuan Danar yang diakui firma adalah sebesar perhitungannya yaitu 30% dikali 19 juta rupiah sama dengan 5 juta 700 ribu rupiah. Setoran uang Tuan Danar adalah 4 juta rupiah, di mana kelebihan modal di atas setoran adalah 1 juta 700 ribu rupiah. Next. Berdasarkan perhitungan di atas, ternyata modal Tuan Danar tercatat lebih tinggi daripada setorannya. Kelebihan pencatatan modal di atas setorannya dapat diperlakukan menjadi dua jenis perlakuan, yaitu yang pertama, kelebihan tersebut dianggap sebagai bonus yang diberikan kepada anggota baru. Yang kedua, yaitu kelebihan tersebut dianggap sebagai pembentukan goodwill untuk anggota baru. Untuk B.1 yaitu pemberian bonus kepada anggota baru. Apabila kelebihan modal Tuan Danar di atas setorannya sebesar 1 juta 700 ribu rupiah itu dianggap sebagai bonus yang diterimanya dari anggota lama. Maka modal anggota lama akan berkurang 1 juta 700 ribu rupiah dan ditanggung oleh masing-masing anggota lama sesuai dengan perbandingan laba rugi dengan perhitungan sebagai berikut. Tuan Dana 30% dikali dengan 1.700.000 rupiah, yaitu 510.000 rupiah. Untuk Tuan Dono 20% dikali 1.700.000 rupiah menjadi 340.000. Untuk Tuan Dono 50% dikali 1.700.000 rupiah menjadi 850.000 rupiah, sehingga jumlah semuanya yaitu 1.700.000 rupiah. Dan bisa dilihat untuk tabel perhitungannya yaitu mengenai jumlah modal dan hak atas laba rugi di sisi sebelum Tuan Danar masuk dan sesudah Tuan Danar masuk, di mana pada jumlah modal sisi kanan dan sisi kiri itu 15 juta rupiah dan 19 juta rupiah, dan untuk hak atas laba rugi firma 100% semuanya untuk sisi kanan dan kiri. Untuk B.2 yaitu pembentukan goodwill untuk anggota baru, yaitu apabila kelebihan modal Tuan Danar atas setorannya sebesar 1.700.000 rupiah dianggap sebagai pembentukan goodwill untuk firma, maka goodwill akan dicatat sebesar 1.700.000 rupiah. Sedangkan modal anggota-anggota lama tidak berubah, sehingga jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pembentukan goodwill dan masuknya Tuan Danar adalah sebagai berikut. Kas debit 4 juta rupiah. Untuk goodwill debit 1.700.000 rupiah. Untuk modal Tuan Danar kredit 5.700.000 rupiah.
Model anggota lama tidak dikurangi jumlahnya. Oleh karena itulah dibentuk goodwill. Dengan adanya pembentukan goodwill tersebut, komposisi model masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Bisa dilihat untuk tabelnya, yaitu mengenai jumlah model sebelum Tuan Danar masuk dan sesudah Tuan Danar masuk, dan hak atas laba rugi firma sebelum dan sesudah Tuan Danar masuk. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. C. Model anggota baru dicatat lebih kecil daripada setorannya. Misalnya sebuah firma mempunyai posisi model sebagai berikut. Nama anggota Tuan Aris, jumlah model 10.500.000, hak atas laba rugi 40%. Nyonya Nita, jumlah model 12 juta, hak atas laba rugi 60%. Jumlah keseluruhannya 22.500.000, hak atas laba rugi 100%. Untuk memperluas usahanya, Tuan Aris dan Nyonya Nita setuju untuk mengajak Tuan Rifani sebagai anggota firma yang baru. Untuk itu, Tuan Rifani diharuskan membayar uang tunai sebesar Rp7.500.000. Dan untuk itu, haknya diakui sebesar 23% dari modal yang baru. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung dahulu berapakah jumlah modal Tuan Rifani yang dicatat dalam firma dengan cara sebagai berikut. Jumlah modal firma yang baru adalah 30 juta rupiah yang terdiri dari 10.500.000 rupiah ditambah 12 juta rupiah ditambah 7.500.000 rupiah. Hak modal Tuan Rifani yaitu 23% dikali 30 juta rupiah sama dengan 6.900.000 rupiah. Setoran Tuan Rifani yaitu 7.500.000 rupiah. Kelebihan setoran di atas modal sama dengan 600.000 rupiah. Next. Dengan adanya perhitungan tersebut, hak modal Tuan Rifani dicatat lebih kecil daripada setoran sebesar Rp600.000. Kekurangan pencatatan modal dari setoran itu dapat dianggap sebagai pemberian bonus dari anggota baru kepada anggota lama atau pembentukan bonus untuk anggota lama. Apabila modal Tuan Rifani atau anggota baru dicatat lebih kecil daripada setorannya sebesar Rp600.000. Tersebut dianggap sebagai pemberian bonus kepada anggota lama. Maka akibatnya modal anggota lama akan bertambah masing-masing sebesar Tuan Aris yaitu 40% dikali Rp600.000 sama dengan Rp240.000. Nyonya Nita sebesar 60% dikali Rp600.000 sama dengan Rp360.000 dengan jumlah Rp600.000. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pemberian bonus kepada anggota lama dan masuknya Tuan Rifani adalah sebagai berikut. Kas didebit sebesar Rp7.500.000. Untuk di sisi kredit, modal Tuan Rifani sebesar Rp6.900.000, modal Tuan Arifin sebesar Rp240.000, modal Nyonya Nita sebesar Rp360.000. Dengan masuknya Tuan Rifani, komposisi modal dan hak atas laba rugi masing-masing anggota tampak sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel jumlah modal sesudah Tuan Danar dan sebelum Tuan Danar masuk. Hak atas laba rugi firma sebelum Tuan Danar masuk. Dengan jumlah modal sesudah Tuan Danar masuk sebesar 22.500.000 untuk sebelum Tuan Danar masuk sebesar 30 juta rupiah
Untuk hak atas laba rugi firma sebelum Tuan Danar masuk sebesar 100% dan sesudah Tuan Danar masuk sebesar 100%. Next. D. Model anggota baru dicatat setelah pembentukan goodwill untuk anggota lama. Dengan menggunakan contoh firma Tuan Aris dan Nyonya Nita di atas, apabila setoran Tuan Rifani sebesar 7.500.000 tersebut dianggap sebagai 23% dari total modal, maka total modal persekutuan yang baru adalah sebagai berikut. 100 dibagi 23 dikali 7.500.000 rupiah sama dengan 32.600.008.700 rupiah. Modal firma yang sesungguhnya yaitu 30 juta rupiah. Goodwill yang harus dibentuk yaitu 2.608.700 rupiah. Selanjutnya goodwill sebesar 2.608.700 rupiah tersebut dibagi kepada anggota lama dengan perhitungan sebagai berikut. Tuan Aris sebesar 40% dikali 2.608.700 rupiah sama dengan 1.043.408 rupiah. Untuk Nyonya Nita sebesar 60% dikali 2.608.700 rupiah sama dengan 1.565.220 rupiah dengan jumlah 2.608.700 rupiah. Next. Jurnal yang harus dibuat ada dua macam, yaitu yang pertama jurnal untuk mencatat pembelian goodwill. Di sisi debit ada goodwill sebesar 2.608.700 rupiah. Untuk sisi kredit ada modal Tuan Aris sebesar 1.043.480 rupiah. Modal Nyonya Nita sebesar 1.565.220 rupiah. Dan yang kedua, jurnal untuk mencatat masuknya Tuan Rifani. Sisi debit ada kas sebesar 7.500.000 rupiah. Di sisi kredit, modal Tuan Rifani sebesar 7.500.000 rupiah. Dengan adanya pembentukan goodwill, anggota lama dan masuknya Tuan Rifani sebagai anggota baru, komposisi modal firma adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dalam tabel untuk jumlah modal sebelum Tuan Danar masuk dan sesudah Tuan Danar masuk, hak atas laba rugi firma sebelum Tuan Danar masuk dan sesudah Tuan Danar masuk. Untuk jumlah modal sebelum Tuan Danar masuk sebesar 22.500.000 rupiah. Untuk yang sesudah Tuan Danar masuk sebesar 32.603.700 rupiah. Untuk hak atas laba rugi firma sebelum dan sesudah sebesar 100%. 2.3. Perubahan pemilikan firma karena adanya anggota yang keluar. Anggota yang keluar memperoleh hak yang pertama sebesar saldo modalnya, dan yang kedua lebih besar dari saldo modalnya, yang ketiga lebih kecil dari saldo modalnya. Dua 3.1. Anggota firma yang keluar memperoleh hak sebesar saldo modalnya. Anggota firma yang keluar dan memperoleh haknya sebesar saldo modalnya, maka terlebih dahulu harus dihitung saldo modal akhir setelah disesuaikan dengan laba atau rugi sampai dengan saat anggota tersebut keluar. Contoh, firma KLMN membagi laba rugi kepada anggota setelah dikurangi gaji dengan perbandingan
3 dibanding 4 banding 1 dibanding 2. Pada tanggal 1 Agustus 19B, praanggota telah menyetujui Tuan M keluar dari keanggotaan firma. Pada saat ini struktur modal firma dan tarif gaji bulanan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dalam tabel jumlah modal per 1 Januari dengan jumlah Rp22.700.000. Untuk gaji bulanannya dilihat di samping. Untuk Tuan K Rp200.000, Tuan L Rp350.000, Tuan M Rp275.000, Tuan N Rp300.000. Diketahui pula bahwa laba firma sampai dengan tanggal 1 Agustus 19B adalah sebesar Rp22.875.000. Keterangan dapat dilihat dalam tabel. Gaji 1:1 sama dengan 1:819B. Tuan K sebesar 1.400.000, Tuan L sebesar 2.450.000, Tuan M sebesar 1.925.000 rupiah, Tuan N sebesar 2.100.000 rupiah, jumlah 7.875.000 rupiah selama 7 bulan. 2. Laba sebesar Rp22.875.000, gaji sebesar Rp7.875.000 dengan jumlah sisa Rp15 juta. Dibagi dengan rasio sebagai berikut, 3:4:1:2 dengan perhitungan sebagai berikut. K sama dengan 3:10 dibagi 10 dikali 15 juta. L sama dengan 4 bagi 10 dikali 15 juta rupiah. M 1/10 dikali 15 juta rupiah. N 2/10 dikali 15 juta rupiah dengan jumlah 15 juta rupiah. Saldo modal awal sebesar 6 juta rupiah, 7.500.000 rupiah, 3.400.000 rupiah, 5.800.000 dengan jumlah sebesar 22.700.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas, jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pengakuan hak Tuan M pada saat keluar, yaitu di sisi debit modal Tuan M sebesar Rp6.825.000, di sisi kredit hutang pada Tuan M sebesar Rp6.835.000. Apabila keluaran Tuan M langsung dilunasi atau dibayar oleh firma, modal Tuan M sebesar Rp6.825.000, sisi kredit ada kas Rp6.825.000. Dengan keluaran Tuan M, komposisi modal firma tampak sebagai berikut. Sebelum Tuan M keluar, dengan jumlah Rp45.575.000. Dan sesudah Tuan M keluar dengan jumlah Rp38.750.000. Next. Anggota firma keluar memperoleh hak lebih besar daripada saldo modalnya. Apabila anggota yang keluar hanya diberikan lebih besar daripada saldo modal akhirnya, maka ada dua kemungkinan perlakuan akuntansi yang timbul, yaitu yang pertama, kelebihan pembayaran di atas saldo modalnya tersebut dianggap sebagai pemberian bonus kepada anggota yang keluar. Dengan menggunakan contoh firma KLMN di atas atau pada bahasan A, misalnya
saja hak Tuan M yang keluar disetujui oleh anggota yang lain sebesar Rp7.725.000, maka kelebihan pembayaran adalah hak Tuan M yang diakui sebesar Rp7.725.000, saldo modal akhir Tuan M sebesar Rp6.825.000, bonus untuk Tuan M sebesar Rp900.000. Next, bonus besar Rp900.000 akan ditanggung oleh anggota-anggota yang tinggal dengan rasio 3:4 banding 2 banding dengan memperhitungkan sebagai berikut. Bisa dilihat perhitungannya, dan untuk kelebihan pembayaran di atas, saldo modalnya dianggap sebagai pembentukan goodwill sebab anggota-anggota yang tinggal tidak mau saldonya dikurangi. Dengan menggunakan contoh di atas, kelebihan pembayaran kepada Tuan M sebesar Rp900.000 dianggap sebagai pembentukan goodwill yang dapat dibagi menjadi A. Pembentukan goodwill hanya untuk anggota yang keluar jurnal yang harus dibuat adalah modal Tuan M sebesar debit Rp6.825.000, goodwill debit sebesar Rp900.000, hutang pada Tuan M atau kas di kredit sebesar Rp7.725.000. Next, bisa dilihat di tabel sebagai berikut atau bisa dilihat di buku pada bab 2. Next, 2.2.3.3, anggota firma yang keluar memperoleh hak lebih kecil daripada saldo modalnya. Apabila anggota yang keluar haknya diberikan lebih kecil daripada saldo modal akhirnya, maka ada dua perlakuan akuntansi, yaitu 1. Selisih antara hak dan saldo modal akhirnya dianggap sebagai pemberian bonus kepada anggota yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu selisih antara hak dan saldo modal akhirnya dianggap sebagai pembentukan goodwill. Next. Ini juga bisa dilihat di tabel sebagai berikut atau bisa dilihat di buku masing-masing. Ada catatan, yaitu goodwill negatif, artinya adanya pengurangan terhadap goodwill firma yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi, metode pembentukan goodwill pada anggota firma yang keluar haknya dicatat lebih kecil daripada setorannya, hanya dapat digunakan 55 dilakukan apabila sudah ada goodwill yang sudah terbentuk sebelumnya pada buku firma. Thank you. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.